Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang studi kasus perbankan syariah. Baik, di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang definisi perbankan syariah. Kesimpulan penjelasan definisi perbankan syariah menurut kelompok kami yaitu perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan dalam transaksi keuangan dengan menghindari unsur riba atau bunga, ketidakpastian atau gharar, kezaliman, dan transaksi batil melalui pendekatan hukum yang didasarkan pada maqasid syariah, kaidah fikih, dan maslahah mursalah. Dan tampaknya kemaslahatan itu memiliki keluasan dalam penetapannya. Dan keluasan tersebut dibatasi oleh beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qat'i baik wukut maupun dalalahnya. Yang kedua, kemaslahatan itu harus meyakinkan. Artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu dapat mendatangkan manfaat dan menghadirkan mudarat. Terus yang ketiga, kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Terus yang terakhir, kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan kepada sebagian kecil masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan prinsip syariah. Tujuan prinsip syariah dari perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan layanan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utama perbankan syariah adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup larangan atas riba atau bunga, spekulasi, dan aktivitas haram lainnya. Terus yang kedua yaitu menghindari riba atau bunga. Salah satu tujuan utama perbankan syariah adalah menghindari riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif bagi sistem bunga dalam memberikan pembiayaan. Terus yang ketiga yaitu ada peningkatan keadilan. Perbankan syariah bertujuan untuk mencapai keadilan dalam transaksi keuangan, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dan risiko secara adil sesuai prinsip bagi hasil. Terus yang keempat, memberdayakan ekonomi berbasis syariah, yaitu salah satu tujuan penting perbankan syariah adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah dengan menyediakan pembiayaan dan layanan yang mendukung aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip. Terus selanjutnya, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank syariah berkomitmen untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, mulai dari pembiayaan, investasi, terus hingga ke manajemen risiko. Terus yang keenam, mendorong tanggung jawab sosial. Perbankan syariah juga memiliki tujuan untuk berkontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan menginvestasikan sumber daya mereka dalam proyek-proyek yang bermanfaat untuk masyarakat. Terus yang ketujuh, memberikan layanan yang bermutu. Bank syariah berupaya memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada nasabahnya, termasuk hal keamanan transaksi, kemudahan akses, dan inovasi produk yang relevan. Terus yang terakhir yaitu menyediakan pilihan keuangan yang beretika. Perbankan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Dan dengan mencapai tujuan ini, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, memberdayakan ekonomi berbasis syariah, dan mendukung perkembangan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perbankan syariah. Nah, perbankan syariah itu sama seperti bank pada umumnya, tetapi kegiatannya itu harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada di dalam agama Islam. Aturannya itu harus sesuai dengan agama Islam. Nah, fungsi perbankan syariah itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai penyedia layanan keuangan. Nah, penyedia layanan keuangan di sini seperti ngasih layanan keuangan halal seperti tabungan, pembiayaan, investasi. Tapi hal ini harus didasari dengan tanpa riba. Kemudian yang kedua itu sebagai intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan ini yaitu nyalurin dana atau ngumpulin uang dari nasabah yang punya kelebihan dana untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan uang. Kemudian yang ketiga itu pembiayaan dan investasi. Jadi perbankan syariah itu dapat membantu usaha. Bank itu bisa ngasih modal gitu ke bisnis lewat kerjasama, bukan pinjaman yang disertai dengan bunga. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengelola aset. Nah, bank perbankan syariah itu dapat mengelola investasi untuk membantu nasabah mengatur uangnya di produk investasi yang halal dan tidak terjerumus di sesuatu yang haram seperti riba. Kemudian yang kelima, perbankan syariah itu sebagai pengelola resiko. Nah, pengelola resiko di sini itu ngatur resiko agar tetap terjaga dan aman, dan agar kelangsungan usaha banknya itu tetap berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian yang keenam, tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan CSR. CSR di sini seperti peduli sosial. Bank di sini juga membantu kegiatan sosial dan proyek yang bermanfaat buat masyarakat. CSR di sini yaitu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atau bank kepada masyarakat sekitar seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu macam bank syariah. Nah, jika dilihat berdasarkan kegiatannya, bank syariah itu ada 3 macam. Yang pertama, bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank syariah atau BUS ini adalah bank syariah yang layanannya itu lengkap, termasuk transfer, bayar, nabung, dan pembiayaan. Contohnya seperti BSI, bank muamalat, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu unit usaha syariah atau UUS. Ini bagian syariah dari bank konvensional. Jadi biasanya bank konvensional itu punya divisi syariah. Nah, tugasnya UUS ini untuk mengoperasikan kegiatan yang berbasis syariah seperti BTN syariah, Denamon syariah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, BPRS ini fokusnya yaitu cuman buat pembiayaan dan simpanan saja. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini tidak bisa transfer atau terlibat sistem pembayaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya dilanjut oleh presentator selanjutnya. Ya, sampai ke poin yang kelima, yaitu yang yaitu prinsip dasar perbankan syariah. Nah, prinsip dasar perbankan syariah itu
Yang pertama adalah dilarang transaksi yang barangnya itu diharamkan oleh agama Islam. Nah, contoh barang yang diharamkan oleh agama Islam itu yaitu misalnya contohnya barang itu terbuat dari kulit babi, kulit anjing. Nah, itu kan diharamkan. Contohnya daging anjing, daging babi itu diharamkan oleh agama Islam. Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Dan ataupun juga misalnya minuman yang beralkohol, nah yang bikin mabuk itu tidak boleh dijual belikan ya di dalam agama Islam. Dan yang kedua itu adalah larangan terhadap transaksi yang barangnya itu diperoleh itu dari mana. Nah, contohnya saya mencuri terus barang itu lalu saya jual, atau tidak saya membeli barang yang asal usul barang tersebut itu tidak jelas, itu dilarang, diharamkan teman-teman. Oke, lanjut ke materi yang ke 6 yaitu yang ke F. Nah, contoh yang aktual itu, contoh kasus aktual itu contohnya ya. Di sini kita menemui kasus aktual yang dimana pada Mei tahun 2023 BSI mengalami gangguan layanan akibat serangan ransomware. Nah, serangan ransomware ini dari internet ya teman-teman, dari sistem internet yang dipunyai oleh Bank Syariah Indonesia itu diserang. Contohnya apa contohnya sih? Nah, ransomware ini mengambil data, ya, hacker ini mengambil data pribadi kita lewat lewat perusahaan BSI itu sendiri. Nah, sebuah bank itu pasti ada sistem online-nya lah untuk buat transaksi, terus mempunyai akun dan sebagainya. Nah, kalau serangan ransomware itu melesat Nah, misalnya kayak BSI ini diserang ransomware, yang dimana itu ransomware itu data kita bisa dapat diambil oleh hacker tersebut. Nah, apa sih kejahatan ransomware itu ya? PIN kita bisa dilacak, nomor HP, alamat, dan data-data lainnya yang kalian itu buat daftar bank itu apa aja. Contohnya KTP. Nah, itu bakalan kena hack juga. Nah, ya uang kalian bisa diambil dan sebagainya. Nah, akibatnya banyak nasabah terdampak diminta segera mengganti PIN. Nah, yaitu solusinya itu harus mengganti PIN bank kalian. Kenapa? Kalau KTP kalian udah dicuri ya bank kalian jangan sampai dicuri gitu. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu solusi syariah yang untuk kita menyelesaikan permasalahan. Nah, solusinya apa? Ya, kita harus menerapkan yang pertama itu ya amanah. Ya itu pastinya ya, yang utama itu adalah amanah. Terus yang kedua itu kita harus jujur. Yang ketiga itu pasti harus kita memperkuat infrastruktur dari bank tersebut. Ya, contohnya kita menyewa orang yang memang pandai IT untuk menjaga data kita di bank syariah, itu harus dijaga dengan baik teman-teman. Nah, terus yang keempat itu edukasi dan literasi keamanan digital syariah kepada nasabah. Nah, di mana dilarang untuk mencet link apapun kalau tidak dikenal ya, orang yang tidak kenal itu jangan sampai kita memencet link sembarangan ya teman-teman. Karena itu fatal banget untuk serangan dari cyber untuk keinternetan seperti WhatsApp. Terus data-data pribadi kita bakal diambil lewat satu link itu aja. Terus yang terakhir yaitu kolaborasi dengan lembaga syariah dan regulator. Ya pasti kita harus berkolaborasi biar kita tuh semakin kuat untuk menjaga keamanan cyber yang sekarang lagi kita ada di zaman semuanya butuh internet, dan cyber itu sekarang paling bahaya banget karena bisa masuk lewat internet, bisa masuk kemana saja. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.